Publik Indonesia sedang berdebat pro dan kontra mengenai keputusan karir Tom Haye. Gelandang 30 tahun itu awalnya dilabeli sebagai pemain naturalisasi, grade A, karena masih merumput di Eropa. Haye memang menjadi pemain utama di SC Heerenveen dan Almere City, dua klub terakhirnya di Liga Belanda. Namun label grade A tersebut harus dicopot lantaran ia kini memilih bergabung Persib Bandung di Indonesia Super League. Jika melihat momen debut bersama timnas Indonesia hingga keputusan bergabung klub lokal, Haye sebenarnya masih mending. Pemain berjuluk Profesor itu memenangi debut Merah Putih pada Maret tahun 2024. Ia baru bergabung Persib pada Agustus tahun 2025, atau 15 bulan setelah menjadi WNI. Durasi lebih singkat, yang berpotensi menimbulkan amarah fans lokal, dilakukan dua pemain anyar timnas Malaysia. John Irazabal berusia 28 tahun saat dinaturalisasi FAM pada Juni tahun 2025 lalu. Ia membawa pengalaman bermain di Liga Spanyol bersama Mirandes dan Amorebieta. Namun hanya beberapa hari setelah melakoni debut timnas Malaysia, ia langsung bergabung Johor Darul Ta'zim. Saya memilih Malaysia karena saya yakin disinilah tugas nasional saya, ujar Irazabal. Hal yang sama dilakukan rekan naturalisasi asal Brasil, Joao Figueiredo. Figueiredo masih berumur 29 tahun, dan dua musim terakhir bermain reguler di klub raksasa Turki, Istanbul Başakşehir. Pada tanggal 10 Juni tahun 2025, ia bermain untuk pertama kali bagi timnas Malaysia dalam kemenangan 4-0 atas Vietnam. Pada tanggal 6 Juli atau hanya satu bulan berselang, ia menyudahi karir di Eropa dan bergabung JDT. Sekarang, bisa mewakili Malaysia dan berbagi mimpi dengan kalian semua, adalah sebuah kehormatan, ujar Figueiredo. Haye, Irazabal, dan Figueiredo mendapat kritik karena tak lagi berkarir di Eropa. Kini tugas mereka untuk meyakinkan bahwa level bermain tetap tinggi, meski turun level, dalam berkompetisi. Bayangkan, susah payah proses naturalisasi, dokumen berbulan-bulan, sorotan media besar, tapi ujung-ujungnya, pemain itu malah gabung klub lokal, bukan jadi tumpuan timnas. Sementara di Malaysia, dua pemain anyar justru resmi merapat ke klub raksasa, Johor Darul Ta'zim atau JDT. Wah, kontras banget ya. Di Indonesia, proses naturalisasi bukanlah hal mudah. Mulai dari urusan administrasi, perdebatan publik, hingga restu pemerintah. Semua itu ditempuh dengan harapan memperkuat timnas Garuda. Tapi anehnya, setelah resmi WNI, ada pemain yang justru lebih fokus main di klub lokal, bukan tampil dibandingkan dengan Malaysia. Alih-alih sekadar bermain di klub biasa, dua pemain anyar langsung direkrut Johor Darul Ta'zim, klub paling sukses dan modern di Asia Tenggara. JDT memang dikenal sebagai magnet pemain berkualitas, baik lokal maupun asing, yang otomatis menaikkan level sepak bola Malaysia. Disinilah letak perbedaannya. Indonesia susah payah naturalisasi, tapi kalau mainnya hanya sebatas di klub lokal tanpa kontribusi besar ke timnas, publik tentu akan kecewa. Sedangkan di Malaysia, pemain baru yang masuk JDT otomatis dapat pengalaman internasional lebih tinggi, yang nantinya bisa jadi pertanyaannya, apakah Indonesia salah strategi dalam urusan naturalisasi? Atau justru tinggal tunggu waktu sampai para pemain itu benar-benar membuktikan kualitasnya. Sementara Malaysia terus melaju dengan proyek besar mereka di JDT. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia perlu meniru cara Malaysia? Harimau Malaya.